Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Widianingrum dengan nomor induk mahasiswa 40014200005 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran IPA menggunakan metode Project Based Learning terintegrasi STEM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Wah, pada semangat sekali ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Baik, yang pertama, Adila Aula Husna hadir? Hadir, Bu. Oke, Adila hadir. Alia Fitri hadir? Hadir, Bu. Kemudian Endah Ayu Adisti? Endah hadir, Bu. Itu Oke, Endah hadir ya. Lisa Amelia? Hadir, Bu. Kemudian Neng Tariza hadir? Hadir, Bu. Nurul Aini hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Hadir, Bu. Ya, Endah hadir ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik dan sumber energi listrik. Nah, materi ini itu adalah materi yang tidak asing lagi bagi kalian. Kenapa? Karena setiap hari kalian berhubungan dengan rangkaian listrik. Seperti contohnya menyalakan TV, menyalakan lampu, kemudian menyalakan kipas angin, seperti itu ya. Kemudian yang terpenting ialah kita harus mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama ialah kompetensi dasar. 3.4 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Selanjutnya, KD 4.4 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini ialah melalui kegiatan diskusi, pengumpulan informasi, merancang, membuat, menguji, dan juga presentasi diharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman mengenai konsep listrik dinamis, energi, dan daya listrik dalam penerapannya pada miniatur rumah hemat energi. Nah, sekarang coba kalian amati lampu yang ada di ruangan kalian. Apakah di dekat lampu tersebut ada saklar? Jika iya, sekarang siapa yang dapat menjelaskan apa itu fungsi dari saklar? Saya, Bu. Ya, silakan Aini. Ya, saklar itu biasanya digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu, gitu, Bu. Baik, jawaban Aini tepat sekali. Nah, sekarang
Kita amati gambar yang ada di depan kalian. Coba siapa yang mau menjelaskan tentang dua gambar tersebut? Ayo Tariza, coba. Jadi itu adalah dua rangkaian listrik, satunya rangkaian listrik seri dan satunya lagi rangkaian listrik paralel, Bu. Ya, benar sekali. Jadi di gambar tersebut ada dua rangkaian listrik. Lalu apa hubungannya saklar dengan rangkaian listrik? Nah, ternyata menyala atau tidaknya lampu listrik itu bergantung pada rangkaian listrik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih itu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu sendiri adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik, sehingga akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang dapat menghidupkan lampu, menghidupkan TV, menghidupkan kipas angin. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Tariza tadi, terdapat dua macam rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Oke, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Dapat dilihat ya pada gambar, terdapat bola lampu disusun secara sejajar, atau dapat dikatakan untuk rangkaian seri ini hambatannya disusun secara bersebelahan. Karena disusun secara bersebelahan ini, maka kuat arus akan mengalir dari sumber energi yang ada dari satu hambatan ke hambatan lainnya melewati satu kabel. Kemudian pada rangkaian seri ini, arus yang mengalir melewati hambatan nilainya akan sama. Nah, inilah yang menyebabkan apabila salah satu ujung kabel terputus, maka seluruh lampu akan mati. Selanjutnya ialah rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Dapat dilihat ya, seperti pada gambar, lampunya disusun bertingkat. Nah, pada rangkaian paralel ini, karena adanya percabangan, maka kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 itu nilainya tidak sama. Maka jika salah satu kabel terputus, beberapa lampu masih dapat tetap menyala. Nah, selanjutnya ini ada keuntungan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan keuntungan dan kekurangan dari rangkaian seri maupun paralel? Izin masuk, Bu. Saya boleh membantu. Iya, Lisa, silakan. Untuk rangkaian seri, itu keuntungannya yang pertama membutuhkan sedikit kabel, jadi lebih hemat. Untuk kekurangannya, jika satu lampu mati, maka semua lampu juga ikut mati. Kemudian yang kedua, nyala terang lampu bisa berbeda-beda. Makin panjang, maka makin redup. Untuk rangkaian paralel, keuntungannya yang pertama, semua lampu terangnya sama. Kemudian yang kedua, yang kekurangannya, untuk rangkaian paralel membutuhkan kabel panjang dan juga mahal. Kemudian yang kedua, baterainya lebih boros. Baik, terima kasih Lisa. Sudah jelas ya untuk keuntungan dan kekurangan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai daya listrik. Nah, daya listrik untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel ini rumusnya sama, yaitu daya listrik dilambangkan dengan P sama dengan V dikali I, yang mana
V ialah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I ialah arus listrik dengan satuan ampere. Atau bisa juga menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana R ini adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Kemudian dapat pula menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, muncul upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka penghematan energi. Salah satunya ialah rumah pasif. Siapa di sini yang pernah mendengar istilah rumah pasif? Saya, Ibu. Nah, Ya, coba pernah. jelaskan Alia. Ya, kalau tidak salah, rumah pasif itu merupakan rumah yang memanfaatkan energi dari bahan alam. Ya, benar sekali Alia. Nah, dapat dilihat ya pada gambar, ini ada gambar rumah pasif dan juga ada gambar desain dari rumah pasif. Jadi, rumah pasif atau biasa dikenal dengan rumah hemat energi adalah sebuah hunian yang memang dirancang dengan konsep hemat energi, ramah lingkungan, dan juga biaya yang terjangkau. Sehingga dapat diartikan bahwa rumah pasif merupakan rumah yang memanfaatkan energi dari bahan alam, baik itu seperti angin, kemudian cahaya matahari, dan juga bahan alam lainnya. Nah, untuk penerapan dari rumah pasif ini, ternyata sudah banyak negara yang menerapkan hunian berbasis rumah pasif, seperti negara Amerika, Singapura, dan juga Greenland. Oke, sekarang coba kita amati video berikut ini ya. Oke, Google. Turn on the lights. Suaranya masuk tidak ya? Suaranya terdengar? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah terdengar belum? Masuk, Bu. Sudah. Sudah. Halo guys, di sini dan di belakang saya udah ada hasil dari setelah biasanya jadi lagi bahan utamanya tetap kontak ya, nggak ada yang berubah mulai dari speaker, konsol, rak-rak yang warna di aluminium dan biasa-biasa lain tetap sama kok. Nah, bumbu rahasia yang bisa ngebikin semuanya jadi kerasa lebih asik lagi dan bikin saya takut adalah ini Philips. Sebuah lampu yang kelihatannya biasa aja kayak lampu lain. Tapi kalau kita udah ngerti teknologi yang ada yang dalam rasanya kayak udah ada Philips itu bukan satu barang aja ya, tapi dia dibagi ada yang bulb, ekstrim, atau sekalian pakai preset warna bawah dari Philips juga ada nyediain aplikasi komputer yang namanya QC. Buat saya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, dari tayangan video tersebut, kira-kira informasi apa ya yang dapat kalian dapat? Coba Indah. Oke, bisa yang lainnya? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Pada video itu terdapat lampu pada setiap ruangannya, Bu. Oke, Ibu tampung dulu ya pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan?
Adila mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Adila. Itu penerapan dari Sepertinya ini sinyalnya Adila sedang bermasalah ya. Ada yang lain? Lisa, coba. Seri maupun paralel, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Sudah bagus sekali jawabannya. Jadi, video tadi merupakan contoh dari penerapan rangkaian listrik dan juga teknologi yang berkembang pada industri listrik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok nanti wajib menjawab tantangan yang terdapat pada LKPD. Untuk LKPD-nya nanti akan Ibu share di chat box ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk merancang dan membuat sebuah miniatur rumah hemat energi, yang mana proyek kali ini adalah bentuk dari implementasi pembelajaran project based learning berbasis STEM. Oke, untuk kelompok pertama ada Adila, Indah, dan Tariza. Kemudian untuk kelompok kedua ada Lisa, Alia, dan Nurul Aini. Kemudian masing-masing kelompok silakan setelah ini dapat masuk ke breakout room yang sudah Ibu sediakan. Oke, Ibu stop share dulu ya. Ya, breakout room-nya? Belum? Belum, Bu. belum, Bu. Oke, silakan dapat bergabung ke breakout room masing-masing ya. Dan silakan membahas miniatur rumah yang kalian inginkan. Halo Nurul Aini, Alia, dan Lisa. Halo, Bu. Halo, Bu. Ini sudah sampai mana ini diskusinya? Masih nomor yang tantangan, Ibu. Oke, nanti bisa dilanjut dibaca-baca lagi ya. Ibu cuma mau mengingatkan untuk memperhatikan lagi batasan dan tantangan di LKPD ini. Nah, kemudian untuk proyek ini, proyeknya itu selama 4 kali pertemuan, yang mana dimulai pada pertemuan kali ini dan 3 pertemuan mendatang. Nah, maka dari itu, kalian Ibu minta untuk menyusun jadwal pembuatan proyek. Bagaimana untuk minggu ini berarti kalian bisa fokus untuk merancang miniatur rumahnya dulu ya. Kemudian untuk minggu kedua boleh mulai mencari alat dan bahan dan juga mulai merancang miniaturnya pada minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian untuk minggu keempat itu adalah kalian ngecek lagi udah sesuai belum dengan tantangan dan juga batasannya. Begitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Selanjutnya ada masalah atau permasalahan sejauh ini atau kalian ada kesulitan? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Alhamdulillah kalau belum ada. Silakan bisa dilanjutkan ya. Ya, Bu. Sudah, Tar. Oke, nah jadi tadi itu dikasih tugas sama Bu Risti, kita diberi tantangan nih dia. Baca Coba, dulu ya, Dil.
Nanda memiliki sebidang tanah yang rencananya akan dibangun untuk rumah tempat tinggal keluarganya. Sebelum rumah tersebut dibangun, dia meminta saran kelompok Anda untuk membuat miniatur rumah sesuai aslinya dilengkapi dengan jaringan instalasi listrik di dalamnya dengan menggunakan skala yang sesuai. Luas bangunan dan bentuk rumah sepenuhnya diserahkan ke kelompok Anda, asalkan proporsional dengan luas tanah, asalkan miniatur rumah tersebut hemat energi. Permintaan Raufa tentang rumah yang akan dibuatkan miniaturnya tersebut tersebut adalah sebagai berikut. Kamar tidur 2 buah, kamar mandi 1 buah, ruang tamu 1 buah, kemudian ruang keluarga 1 buah, kemudian dapur 1 buah, teras 1 buah, kemudian penerangan jalan 1 buah, taman dan carport. Terus ini ada batasannya, Dil. Desain yang dibuat harus sesuai dengan batasan berikut, menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Kemudian gambar desain miniatur rumah dibuat tampak atas dan tampak depan atau samping. Oh, berarti kayak yang tadi contoh itu ya, Dil? Yang sudah dipaparkan oleh Bu Risti. Yang ya? tadi di-sharing sama Bu Risti itu Potar. Iya, benar-benar. Terus selanjutnya miniatur rumah dibuat dengan tapak depan atau samping. Miniatur rumah memiliki plafon. Terus atap rumah bisa dibuka untuk melihat jaringan instalasi listrik di dalamnya. Kemudian ruangan mendapatkan penerangan. Terus lampu teras dan penerangan jalan yang juga hidup bersamaan. Oh, berarti kalau misal lampu teras sama penerangan jalan hidup bersamaan, ini rangkaian seri ya, Dil? Tapi kalau di rumah itu kayak rangkaiannya ada yang seri, ada yang paralel deh. Iya sih, soalnya kalau misal seri kan, misal mati satu kayak mati semua gitu kan. Oke, selanjutnya Berarti semua lampu. kita Gimana, Dil? nentuin daya di rumah tersebut itu atau gimana dulu nih? Iya sih, kayak terus juga tadi dihitung juga sih ruangannya berapa, terus butuh lampu berapa gitu. Terus Oke, semua halo lampu. Tarizel, Adila. Iya, Bu. Udah sampai Bu. mana ini diskusinya? Baru membahas tentang ini, batasan-batasannya, Bu. Ya, bagus. Batas-batasannya diingat ya, karena ini tuh yang menjadi acuan kalian untuk membuat miniatur rumah hemat energi. Iya, Bu, tapi masih lumayan bingung sih, lagi didiskusiin dulu. Ya, silakan bisa dilanjut ya. Baik, Bu. Oke, sudah semua ya? Sudah, Baik. Bu. Ya, baik, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, sekarang silakan salah satu kelompok dapat memaparkan hasil diskusinya terkait rancangan miniatur rumah hemat energi. Nanti yang berani untuk memaparkan kelompoknya Ibu kasih nilai. Silahkan. Izin masuk, Bu. Kami dari kelompok 2 izin buat presentasi. Untuk presentasinya mungkin bisa dari Alia. Baik, silahkan Alia. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Alia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai rumah hemat energi. Nah, setelah kami berdiskusi, yaitu pada soal tantangan, Nanda memiliki sebidang tanah yang rencananya akan dibuat untuk rumah tempat tinggal keluarganya. Nah, sebelum rumah tersebut dibangun, dia meminta saran untuk membuat miniatur rumah sesuai aslinya dilengkapi dengan jaringan instalasi listrik di dalamnya dengan menggunakan skala yang sesuai. Luas bangunan dan bentuk rumah sepenuhnya itu diserahkan ke kelompok kami asalkan proporsional dengan luas tanah.
Nah, miniatur rumah tersebut hemat energi. Kemudian permintaan Raufa tentang rumah yang akan dibuatkan miniaturnya tersebut yaitu yang pertama ada kamar tidur 2 buah, selanjutnya ada kamar mandi 1 buah, ada ruang tamu 1 buah, kemudian ruang keluarga 1 buah, dapur 1 buah, teras 1 buah, penerangan jalan 1 buah, kemudian ada taman dan carport. Nah, untuk soal yang kedua yaitu batasan. Nah, desain yang dibuat harus sesuai dengan batasan. Yang pertama itu menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Kemudian gambar desain miniatur rumah dibuat tampak atas dan tampak depan atau samping. Kemudian miniatur rumah dibuat dengan tampak depan atau tampak samping. Kemudian miniatur rumah memiliki plafon. Kemudian atap rumah bisa dibuat untuk melihat jaringan instalasi listrik di dalamnya. Yang keenam, ada ruangan mendapatkan penerangan. Kemudian lampu teras dan penerangan jalan yang juga hidup bersamaan. Yang kedelapan, ada semua lampu berhubung ke satu sumber arus. Yang 9, ada penempatan lampu dan saklar harus diperhatikan sesuai dengan kondisi ruangan. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada lampu senter 4,8 volt dengan harga 2.000, kemudian ada fitting lampu senter dengan harga 1.000, kemudian ada saklar on atau off itu dengan harga 2.000, kabel per meter harganya 1.200, baterai AA dengan harga 2.500. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama, konsep apa saja yang digunakan dalam membuat miniatur rumah lengkap dengan jaringan instalasi listrik di dalamnya. Nah, konsep rumahnya itu minimalis. Untuk yang B, bentuk geometri apa yang tepat dalam membuat miniatur rumah. Berdasarkan diskusi, yaitu bentuk-bentuknya itu seperti persegi panjang, persegi, dan lain-lain. Untuk soal yang kedua, buat sketsa miniatur rumah yang akan dibuat secara mandiri. Nah, rumah yang bagian tampak dalam itu terdiri dari kamar tidur 2 buah, kamar mandi 1 buah, ruang keluarga 1 buah, dapur 1 buah, teras 1 buah, penerangan jalan 1 buah, taman, dan carport. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 3, gambarkan desain jaringan instalasi listrik pada sketsa miniatur rumah yang telah buat. Nah, ini merupakan miniatur rumah yang telah kelompok kami buat. Untuk yang selanjutnya, yaitu buat gambar desain miniatur rumah lengkap dengan jaringan instalasi listrik berdasarkan hasil kelompok di bawah ini dengan dilengkapi skala. Nah, jadi setelah diskusi bahwa dalam rumah tersebut ada saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, lampu TL, panel pembagi, dan bonding. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya hasil perencanaan dari kelompok 2. Nah, teman-temannya dapat memberikan aplaus. Nah, kemudian Ibu ingin menambahkan sedikit saran untuk kelompok 2 ya. Silahkan bisa dikembangkan lagi untuk instalasinya ya. Tadi dapat dilihat instalasinya masih sangat sederhana. Kemudian bisa melihat lagi tantangan dan juga batasan yang ada di LKPD. Kemudian harus ingat bahwa rumah hemat energi ini harus menggunakan sumber dari bahan alam seperti matahari, kemudian angin, dan juga air atau yang lainnya.
Jadi nanti bisa ditambahkan ya, untuk kelompok 2 dibuat ada panel surya untuk bagian atas. Kemudian untuk desainnya sudah bagus, sudah memuat untuk tampak depan dan juga tampak dalam. Untuk yang tampak sampingnya belum ada ya. Nah, nanti bisa ditambahkan kembali. Kemudian untuk kelompok yang belum menyelesaikan rancangannya, Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Kemudian nanti hasil LKPD-nya dapat dikumpulkan di ketua kelas. Untuk proyek ini, waktu pembuatannya ialah 4 kali pertemuan, dihitung sejak pertemuan saat ini. Jadi kalian masih memiliki 3 kali pertemuan. Silahkan bisa dibuat jadwal di 3 kali pertemuan itu untuk membuat miniatur rumahnya. Oke. Selanjutnya, untuk mematangkan materi yang sudah kita bahas tadi, silahkan nanti bisa mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Untuk kuisnya nanti Ibu share di WhatsApp group ya. Untuk pengerjaan kuisnya sendiri, itu selama 1 minggu, boleh dikerjakan langsung hari ini atau besok juga boleh. Yang penting, semuanya mengerjakan sehingga minggu depan dapat kita bahas kuis tersebut. Oke, mengingat waktu pembelajaran sudah hampir habis, nah, Ibu ingin memberikan rangkuman pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama kita telah belajar mengenai rangkaian listrik, yang mana rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2, yaitu ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, kedua rangkaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat inovasi rumah hemat energi atau biasa dikenal dengan rumah pasif, yang mana rumah ini menerapkan atau memanfaatkan sumber bahan alam seperti cahaya matahari, angin, air, dan lain sebagainya. Oke, karena waktu pembelajaran sudah hampir habis, maka dari itu Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak.